Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minta waktunya sebentar saja, teman-teman. Pertimbangan terlalu banyak tugas ya mungkin di prodi kalian, di prodi saya juga. Itu saya memutuskan untuk ujiannya take home saja. Ya memang take home ya, kan online. Dalam artian rentangnya panjang. Saya beri deadline sampai kuliah terakhir itu tanggal berapa ya? Kalau di tempat saya tanggal 24. Nah, ini sementara saya menyesuaikan di tempat saya. Ada kemungkinan maju, ada kemungkinan mundur. Sesuai deadline di fakultasmu. Sementara saya beri tanggal 24 Desember jam 9 malam. Nah, nanti tolong cari informasi kalau di fakultasmu itu terakhir kapan. Saya menyesuaikan aja. Soalnya cuma satu, kerjakannya santai aja karena agak merepotkan ya. Kalau dipikir tenanan merepotkan gitu. Jadi tugasmu cuma satu. Tapi kalau mikirnya spontan aja ya gampang-gampang aja lah. Tugasmu adalah ini, pilih satu aplikasi atau startup. Biasanya startup ya ada aplikasinya gitu ya. Yang concernnya di bidang smart farming berbasis teknologi informasi. Berikut nanti ada di slide berikutnya. Yang mana masing-masing mahasiswa tidak boleh sama. Jadi saya kemarin kan mundur terus gitu karena memang harus cari-cari dulu aplikasinya. Saya beberapa saya install, beberapa saya yang tidak bisa diinstal di HP berarti dia berbasis web. Saya baca-baca dulu. Itu saya sudah nemu 21 aplikasi. Karena ini mahasiswanya di presensi jumlahnya 19 ya, jadi mungkin sisa gitu. Mungkin ada yang nggak bisa geser gitu. Nah, kemudian kamu lakukan kajian komprehensif berdasarkan panduan yang telah ditentukan di slide-slide berikut ini. Jadi defaultnya ada 9 poin ya, 9 poin yang harus kalian kerjakan. Jadi kalau sama sekali nggak ngerjakan nilainya 10. Kan kalau nilainya 9 itu 9 poin, kalau 1 poin nilainya 10 kan 90 ya. Plus nilai presensi 10 itu 100. Jadi kalau sama sekali nggak ngerjakan, nggak ngumpulkan gitu, nilainya 10, masih dapat 10. 10 ya masih dapat E lah, lumayan. Tapi kalau dikerjakan lebih bagus lagi. Jadi lulus. Nilainya tidak cuma separuh tok. Kalau separuh tok kan berarti UTS tok ya. Nah, aplikasinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 aplikasi. Nanti kalau kamu nemu lagi boleh disusulkan. Ini saya juga sambil ngupdate ya berkala, nanti kita komunikasi di grup. Update berkala, tidak usah sungkan tanya apa ini aplikasinya tidak bisa diinstal. Segera kabari aja nama, NIM, kejatah apa gitu. Nah, ini sementara saya urutkan presensi di OCW. Presensi 1 dapat Tani Hub. Presensi 2 dapat Kedai Sayur. Presensi 3 dapat iGrow. Presensi 4 dapat Eden Farm. 5 dapat Amarta, dan seterusnya sampai ke misalnya ini yang Karsa ternyata nggak bisa. Presensi 5 Karsa nggak bisa ya turun ke bawahnya. Presensi 5 Kolektif Intelijen, presensi 6 Eragano, presensi 7 Agromaret, presensi 8 X-Village nggak bisa turun ke bawahnya. Presensi 8 5 kilo. Ini nanti tolong koordinator kelasnya bantu mengupdate ini ya, siapa-siapa yang
dapat apa namanya, mereview aplikasi ini. Kemudian kalau sudah dapat aplikasi, jadi supaya apa? Supaya saya segera merespon. Mungkin yang nggak kebagian jatah, saya carikan aplikasi lain seperti itu. Harus segera ditindaklanjuti ini, nanti persennya diperhatikan satu persatu di OJW. Oh, saya dapat yang nomor sekian, gitu. Tak ganti angka aja ini. Bisa enggak? Nah, itu sudah saya urutkan. Atau gini aja, defaultnya sesuai ini aja, sesuai nomor. Nomor satu, persen satu ngerjakan nomor satu, dari dua ngerjakan nomor dua. Misal persensi 5 nggak bisa, ya sudah, dia tunggu dulu sampai semua ngambil. Dia ngambil misalnya nomor 5 nggak bisa ya, ternyata urutannya sampai 19, sampai ternak Nesia. Oh, berarti nomor 5 bisa ngambil yang Tani Joy, misalnya seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, biar enak ngurutkannya biar enak. Ya Pak, paham Pak. Nah, kemudian sudah dapat ininya, kamu hunting di browser. URL-nya ketemu toh, URL-nya catat. URL-nya catat. Kemudian ini tak pindah sini aja. Ini nomor satu ini. Soal nomor satu. Soal nomor satu, profil singkat aplikasi. URL-nya ada dua ini ya. Bisa dua, bisa salah satu, bisa dua-duanya. Kalau database Deptan gitu, aplikasinya Deptan itu banyak sebetulnya. Dia biasanya nggak ada aplikasi mobilenya, cuma website aja biasanya. Kemudian di situ kamu melakukan ini, menuliskan penjelasan singkat tentang aplikasi tersebut. Misalnya iGrow. iGrow adalah aplikasi untuk bla 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 bla. Core bisnisnya, nah ini paling satu paragraf aja. Satu paragraf, terus core bisnisnya juga satu paragraf. Core bisnisnya itu dia bisnis utamanya itu loh. Misalnya dia menyediakan solusi panen berbasis teknologi. Ya tuliskan itu. Solusi panen berbasis teknologi, tapi juga menyediakan layanan antar komoditas gitu. Jadi misalnya panen tomatnya diantar ke konsumen yang beli, itu juga dituliskan. Tapi core-nya ya, intinya aja satu paragraf juga. Mungkin nggak sampai beberapa kalimat gitu, 2 atau 3 kalimat sudah cukup untuk menjawab ini. Terus tujuan aplikasi ini dibuat apa, ini bisa kamu simpulkan dari core bisnisnya. Misalnya panen berbasis teknologi informasi, berarti tujuannya kan untuk membantu memonitoring komoditas sebelum panen dan pasca panen supaya lebih presisi gitu, pengelolaannya lebih presisi. Ini disimpulkan dari core bisnis dan penjelasan singkat. Terus nomor 2, soal nomor 2, model bisnis aplikasi dan sasaran pengguna. Model bisnis bisa lebih dari satu, bisa satu aja, tapi biasanya dia lebih dari satu ya. Ini sasaran pengguna. Model bisnisnya bisnis to
customer, customer to customer. Customer to customer berarti mulai dari sini dulu. Business to business berarti produsen ketemu produsen lewat aplikasi. Kemudian ada produsen ketemu konsumen lewat aplikasi. Kemudian yang ini adalah konsumen ketemu konsumen. Jadi seperti OLX gitu ya. OLX itu kan ada orang jual HP, jual kendaraan, jual rumah, jual tanah, jual aset lah pokoknya. Kan dia nggak memproduksi, jadi dia sebetulnya dia juga customer dari OLX itu. Dia sama-sama menjual ke orang yang membutuhkan. Kemudian kalau bisnis to customer, ya ini yang paling banyak ya, ada Tokopedia, ada Shopee, Blibli, ya itu contohnya bisnis to customer. Kalau iGrow contohnya apa? Lah itu bagiannya yang presensi nomor 3 nanti. Silahkan diidentifikasi. Kalau bisnis to bisnis, ini contohnya Alibaba. Alibaba kan pusat pulaan ya. Saya mau jual aksesoris HP, belinya di Alibaba. Barangnya datang saya jual lagi. Jadi kan saya juga bisnis. Bisnis ketemu bisnis. Nah, kemudian sasaran penggunanya, apakah dia end user atau customer, kemudian apakah dia aplikasinya untuk produsen, misalnya kalau aplikasi pertanian seperti itu kan biasanya menampung komoditas panen ya untuk dijualkan seperti itu. Berarti dia sasaran penggunanya kan produsen dan customer, bisa dicentang dua-duanya. Kemudian apakah dia lembaga atau organisasi. Jadi aplikasi ini misalnya hanya menyediakan data-data geospasial gitu, informasi geospasial, informasi kondisi lingkungan, informasi apa ya, database hasil panen seperti itu kan berarti yang memanfaatkan kan lembaga atau organisasi, lembaga pemerintah, lembaga komunitas tani lokal seperti itu dan lain-lain. Nah, setelah diidentifikasi dua-duanya, berikan penjelasan singkat menurut pengamatan Anda masing-masing. Mengapa kamu mengidentifikasikan model dan sasaran tersebut? Jadi tadi ya, misalnya, oh saya buka Alibaba B2B. Kenapa kok B2B? Oh ini yang jualan di sini ini bakul besar gitu ya, wholesaler. Terus yang beli juga kulaan. Yang memungkinkan untuk beli di sini adalah orang-orang yang kulaan, terus dijual lagi. Berarti dia B2B. Ya bahasanya bagaimana itu apa namanya? Intinya jawabnya seperti itu. Tidak usah resmi-resmi sekali ya. Yang penting terbaca, baku, tepat sasaran. Jawabannya seperti itu. Mengapa saudara mengidentifikasikan model dan sasaran tersebut? Itu nomor 2. Mestinya sudah dapat 20 poin ya kalau mengerjakan. Kemudian ini pendanaan. Ini gampang-gampang susah. Carilah informasi dari internet bagaimana aplikasi atau startup tersebut mendapatkan pendanaan untuk pengembangannya. Misalnya ada e-fishery, ini e-fishery itu sejarahnya bagaimana toh? Kamu baca beritanya sekelompok pemuda mendirikan startup bla 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 bla. Oh, ini berarti dia tidak dari pemerintah. Misalnya dia memenang misal dia memenangkan kontes lomba startup terus dapat dana sekian, itu beritanya mesti ada di internet, mesti ada. Itu kamu bisa investigasi sendiri nanti. Contohnya itu. Ya, ini 1 poin tapi susah pendanaan. Terus bentuk aplikasi. Teknologi yang digunakan pada aplikasi dapat berupa salah satu atau lebih dari satu dari teknologi-teknologi di bawah ini. Apakah dia web,
apakah dia mobile, apakah dia web tapi juga ada mobilenya, apakah dia solusi teknologi yang memanfaatkan perangkat keras seperti drone, traktor cerdas, CNC farm, IoT, dan lain-lain. CNC farm itu contohnya eh, tiny box gitu ya. Jadi buat kotaan gitu, di tengahnya ditanami terserah yang butuh nanam apa terserah. Kemudian bisa kentang, bisa wortel seperti itu. Terus di atasnya ada mesin CNC-nya. Biasanya itu deteksi kalau ada kekurangan air disiram. Mesin seperti mesin mesin bubut itu loh, ya. Eh, bisa jalan melewati apa namanya penampang boxnya itu seperti itu. Nah itu contoh aja, masih banyak sih sebetulnya nggak hanya CNC kalau di tani box tadi. Jadi terjawab sedikit nggak apa-apa. Nah ini bisa satu aja, bisa lebih dari satu. Terus dideskripsikan juga mengapa disebut seperti itu. Nah, kemudian media promosi. Media promosi ini aplikasi-aplikasi atau startup ini biasanya nampang di mana, tuh? Apakah dia hanya web aja? Apakah dia ada di market aplikasi? Market aplikasi itu ini loh, Google Play, App Store, Windows Store, dan lain-lain. Apakah dia dari komunitas? Apakah dia dari dukungan pemerintah? Atau keduanya dari komunitas ya, dari dukungan pemerintah ya? Apakah dia hanya mengandalkan iklan di sosial media, dan lain-lain? Nah, ini fleksibel ini jawabannya. Kemudian soal nomor 6, status badan hukumnya. Kalau startup berarti ya CV ya. Kalau nggak CV, firma. Kalau PT itu sudah bukan startup, sudah perseroan perusahaan. Bukan rintisan lagi. Bisa BUMN, bisa dari pemerintahan, bisa multinasional, dan lain-lain. Multinasional itu antar negara gitu ya. Jadi dia itu cabang dari iGrow Asia itu misalnya. Tapi iGrow dari Indonesia. Misalnya loh. Kemudian teknologi yang ditawarkan, kalau tadi kan bentuk aplikasinya ya, kalau sekarang ini teknologi yang ditawarkan dari aplikasi tadi. Apakah dia hanya e-commerce atau IoT, jadi misalnya smart farming yang orang bisa nitip berkebun atau orang bisa membeli teknologinya untuk diterapkan di kebunnya, berarti dia IoT. Apakah dia hanya database? Kebanyakan aplikasi-aplikasi milik pemerintah hanya database saja. Apakah dia GIS, geographic sistem informasi geografis ya, dia ini menampilkan data-data tentang lahan, batas administratifnya, demografinya, aset-aset yang ada di dalamnya apa saja, dan lain-lain. Nomor berapa ini? Nomor 7. Kemudian ini nomor 8. Nah, nomor 8 ini analisis user experience. Pengalaman pengguna ketika melihat aplikasi ini dan menggunakan aplikasi ini sebentar. Sebentar aja. Bentar. Jadi kamu cari ini 30 user. Yang review temennya sendiri boleh. Satu orang menunjukkan ke temennya aplikasi. Nanti pakai instrumen saya aja, nggak usah buat instrumen. Karena ini kan pertanyaannya ada 26 ya. Sebetulnya tidak semua ini. Tidak semua nyambung, ada yang diulang-ulang seperti itu. Dan menjawabnya itu berskala, pakai skala Likert ya. Misalnya apakah menu-menu pada aplikasi tersebut mudah digunakan atau tidak, gitu. Mudah dipelajari atau sulit dipelajari. Jadi dari skala 1 berarti mudah, itu kebalik ini. Kalau 1 berarti sulit dipelajari, kalau 7 berarti mudah dipelajari, misalnya seperti itu.
pakai aplikasinya 15 menit gitu. 15 menit sampai berapa ya? 30 menit kelamaan. Namanya user experience itu kan impresi ya, impresi pertama melihat, terus dia pakai sebentar, oh, udah langsung bisa ini, enak digunakan. Jadi temenmu suruh nyoba sebentar gitu. Sebentar, terus ya ini pertanyaannya berulang-ulang. Ini nanti pakai pakai apa namanya? Form saya aja. Form saya nanti digunakan untuk apa namanya? Ngisi ini. Ini pertanyaannya saya rubah dulu. Bingung kayak kalau kamu menurunkan pertanyaan dari ini, bingung kayak putus ya internetnya. Putus. Udah nyambung lagi belum? Udah, Pak. Nah ini pertanyaannya kan cuma gini, harus diturunkan. Jadi saya buat aja nanti. Hari ini paling selesai. Nah ini untuk melakukan asesmen atau evaluasi kuesioner bertolak belakang secara makna. Nah ini silahkan memutuskan penilaian secara spontan. Jangan berpikir terlalu lama tentang keputusan Anda untuk meyakinkan bahwa Anda memberikan impresi yang orisinal. Jadi misal ada temanmu suruh lihat iGrow gitu ya, makanya bentar aja. Kan nilainya spontan, user experience itu kan sebentar. Nggak usah lama-lama dicoba. Tidak ada jawaban salah atau benar, yang penting isi seperti itu. Mengisi. Kemudian nanti pasti tidak semua aplikasi itu bisa direview. Misalnya Tani Hub misalnya. Terus, mana tuh? Sorry. Tani Box misalnya. Mungkin dia tidak bisa di review aplikasinya karena menawarkan hardware yang drone gitu juga. Nah, itu tidak semua angket ini tidak semuanya juga harus diisi. Jadi misalnya apakah menunya mudah dipahami gitu ya, ya ditulis saja sulit dipahami. Kan dia bentuknya hardware ya. Tapi kalau ada tulisan bermanfaat atau kurang bermanfaat, dia kan tetap bisa direview. Jadi aplikasi ini apa drone ini bermanfaat atau tidak itu tetap bisa direview. Apakah misal ada pertanyaan ini ya, aplikasinya menu-menunya ini ketika transaksi mudah diprediksi atau tidak diprediksi itu misalnya kalau kamu eh bentar, 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 bentar. Sampai mana tadi? Kalau kamu ngisi ini ya, apa namanya? Aduh, banyak banyak gangguan WhatsApp ini. Bentar, tak close saja. Oh ya, dapat diprediksi sama tidak tadi ya. Jadi misalnya kamu melakukan transaksi ke e-commerce gitu ya, pakai Tokopedia. Nah, kira-kira kalau menunya ini diklik-klik-klik, kira-kira akan ketemu menu apa seperti itu. Jadi kamu mudah, oh setelah saya nge-next produk ini nanti saya akan masukkan eh, memilih jasa pengantaran barang. Ya. Setelah itu saya akan bayar. Nah, itu kan itu ilustrasi tentang dapat diprediksi atau tidak dapat diprediksi. Kalau teknologinya drone ya dia tidak dapat diprediksi kan. Seperti itu. Kemudian
Tuh nomor 8 itu ya. Satu aplikasi minimal 30 user, ini boleh siapa saja, boleh teman satu angkatan, boleh boleh tetanggamu. Kalau tetanggamu nanti ya dituliskan dia Pak RT, itu Pak RT profesinya petani, lah malah beneran dapat eh, dapat apa namanya, narasumber asli gitu, seperti itu. Kemudian ini persepsi mahasiswa. Setelah mereview aplikasi tersebut, kamu jawab ini. Nomor piro iki? 9. Ini nggak ada benar salah kecuali yang ini. Identifikasi komponen sistem informasi yang terdapat pada startup tersebut. Hardware mesti semua butuh hardware. Aplikasi berbasis web itu mesti ada servernya, atau ada server, ada jaringan internet, software ya websitenya itu. Brandware ini penggunanya. Ini kalau kamu sudah jawab nomor berapa tadi? Sasaran pengguna, berarti yang ini juga terjawab brandware-nya. Kemudian pendapatmu tentang keberlangsungan aplikasi ini 5-10 tahun ke depan. Dikaitkan dengan perkembangan teknologi pertanian cerdas. Jadi perkembangan smart farming itu kan sudah seperti itu ya. Katakanlah dia ada di tingkat kesiapan teknologi ada 9 ya. TRL 1 sampai 9. Dia sudah ada di level 9, tapi aplikasi yang kamu review itu masih konsep aja, dia masih ada di level 6 misalnya. Yaitu kamu perkirakan kalau dia ada di level situ terus dalam 5-10 tahun ke depan, nasibnya bagaimana? Kemudian unsur pendidikan yang ada dalam aplikasi ini. Jadi ini pendapat persepsimu tentang aplikasi ini bisa digunakan untuk belajar apa seperti itu. Apa yang bisa diadaptasi di perguruan tinggi tentang aplikasi ini, misalnya cara mengelola kebun dengan drone, cara mengelola memonitor kematangan buah atau apa ya namanya, tumbuhan-tumbuhan gitulah, itu menggunakan smartphone, nah seperti itu. Bisa digunakan untuk pembelajaran mata kuliah apa. Terus ini sub pertanyaan sih sebetulnya. Jadi misal tadi menurut reviewmu yang ini dia tidak ini apa namanya, masih kalah gitu, ketinggalan teknologinya dengan teknologi readiness level. Nah, harapannya apa supaya dia aplikasi yang kamu review ini bisa bertahan seperti itu. Kemudian kelebihan atau aplikasi atau startup yang direview, terus kelemahannya apa yang ditemukan. Terus ini, jika Anda diberi kesempatan mengelola aplikasi seperti yang saudara review tersebut, pengembangan ideal apa yang Anda usulkan? Nah, ini saya gabung aja lah. Nah, gini aja. Oke, itu waktunya 2 minggu. Muncul. Besok minggu depannya tanggal 14, minggu depannya lagi tanggal 21, dan tanggal 24. 15, 16, 17 hari. Kamu punya 17 hari dari sekarang. Misalnya sehari dapat 3 responden gitu ya. Dapat 3 responden ya 17 hari sudah selesai. Yang paling lama kan ini. Ini nanti nunggu kuesioner saya. Insya Allah malam ini jadilah. Malam ini jadi diupload. Sambil nyicil kamu
ngerjakan yang ini dulu. Ini semua bisa dikerjakan dalam waktu tidak ada 5 jam. Pendanaan bentuk aplikasi mana tadi? Iya, ini sama ini hari ini ngefikskan ini, fikskan ini terus udah intinya sampai nomor 7 bisa dikerjakan 2 hari ini bisa dikerjakan. Ada pertanyaan? UASnya ini saja, saya enggak kasih soal yang lain. Sudah cukup ya, produknya sudah cukup banyak, sudah ada website, sudah ada desain IoT, kemudian ujian tertulis kemarin juga sudah yang UTS. Nah ini yang belum tinggal proyek analisis. Ya sudah, saya bikin seperti ini aja. Ada pertanyaan? Belum ditutup? Pak, izin bertanya, yang kuesioner tadi berarti nunggu kuesioner dari Bapak ya? Bukan Ya. dari ini. Ya. Nah, kalau kamu mau buat ini kuesionernya sebanyak ini malah bingung sendiri nanti. Kan Ya, Pak, siapa? Belum pernah juga toh nganalisis software kan belum pernah. Pernah, Pak. Yang usability itu malah 40 pertanyaan lebih banyak lagi. Saya carikan yang paling dikit ya user experience ini. Dia tidak perlu aktor beneran gitu, nggak perlu aktor dari pelaku usaha pertanian beneran. Mahasiswa boleh lah kan modalnya impresi singkat aja, lihat aplikasi, nyoba sebentar, udah boleh dinilai. Jadi saya pakai user experience. Nanti mungkin masih disingkat lagi, mungkin nggak sampai 26 pertanyaannya, karena ada yang double. Ada lagi? Habis ini saya upload, terus nomor absennya silahkan mencoba browsing aplikasinya, ketemu atau tidak, bisa dipakai atau tidak. Kalau tidak bisa dipakai, segera cari gantinya, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Pak, nanti mohon presensinya dibagikan ya, Pak. Karena kan kita nggak tahu nomor Nggak tahu. absennya berapa. Oh gitu. Di OCW nggak kelihatan toh? Nggak kelihatan, Pak. Iya nanti. Bentar. Oh iya, di saya juga nggak kelihatan. Di Siakat mungkin mas. Siakat juga nggak bisa buka punya temen ya? Nggak bisa, Pak. Yang bisa tuh dosen saja. Atau dari presensi di UJP kan bisa kelihatan, Pak. Jumlah Iya. mahasiswa. Iya, Pak. Siap, Oke. makasih, Pak. Iya. Oke, saya tutup dulu. Yang belum tolong absen itu ada Mbak Rona itu dia masuk tapi nggak presensi. Nanti lupa loh ketutup loh. Saya tutup dulu ya. Kita kumpulkan tanggal 24. Nah, ini tanggal ini saya juga perlu cross check ini. Bener nggak kalau di Fakultas FKIP dan Teknik dan hukum kalau nggak salah itu bener tanggal 24 kuliah terakhir. Nah, di tempatmu tanggal berapa? Jangan-jangan tanggal 19. Jangan-jangan tanggal 30. Nah, itu saya dikabari nanti. Yang penting saya bisa nginput nilai sebelum siakatnya ditutup. Udah, gitu aja. Selamat mengerjakan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.